Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Universitas Rokania di program Bicaro, Bincang Akademik Rokania. Saksikan terus Bicaro di TV official di YouTube Universitas Rokania setiap hari Senin jam 2 siang. Jangan lupa like, subscribe, and share. Lalu tinggalkan jejak Anda di kolom komentar dengan menulis siapa kira-kira tokoh atau mahasiswa yang patut kita undang di Bicaro selanjutnya. Baik pemirsa, hari ini kita kedatangan seorang mahasiswa berprestasi baru-baru ini sudah mendapatkan medali emas dari Provinsi Riau. Siapakah dia dan bagaimana proses perjuangannya meraih prestasi-prestasi yang kabarnya sudah belasan tahun ini. Baik, kita langsung saja wawancarai dan kita lihat bagaimana cerita dia dengan berbagai kegiatannya di dunia pencak silat. Ini dia, Bayu Putro. Ya, Bu. Baik, gimana kabarnya Bayu? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Bayu Putro ini adalah seorang mahasiswa dari program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania semester 1. Iya, Bu. Baik. Baru masuk. Baru ya, Iya. baru masuk. Tapi saya yakin di dunia aktivitas pencak silatnya ini sudah lama ya. Iya, Bu. Karena prestasi yang tidak main-main, ini provinsi. Iya, Bu. Dan pernah juara juga di tingkat nasional. Iya. Kita bacakan dulu prestasi beliau. Pertama di tahun 2014, prestasinya di tingkat nasional ini kategori tunggal putra. Tidak main-main, langsung di Jakarta ya, di DKI Jakarta peringkat kelima. Ini kira-kira dia masih di SD. SD 021 Rambah. Iya. Hai Kepsek. SD 021 Rambah. Sekarang siswanya sudah menjadi mahasiswa di Universitas Rokania dan tetap sangat membanggakan. Dan lanjut pada tahun 2016, dia juga di tingkat nasional di DKI Jakarta meraih peringkat keempat sebagai kategori tunggal putra. Ya. Iya, Bu. Nah, waktu ini dia masih di SMP ya, SMP. tingkat SMP 1 Rambah. Halo SMP 1 Rambah. Pak Kepsek, selamat untuk prestasi dari siswanya dulu dan sekarang menjadi mahasiswa di Universitas Rokania. Lanjut pada tahun 2018 juga di tingkat nasional Popwil ya, Popwil, di Bu. Aceh. Nah, dia sebagai peserta kategori tunggal putra. Yes. Dan ini ketika ini dia sudah sebagai siswa di SMA 1 Rambah. Halo Pak Kepsek atau Pak Kepsek atau Ibu Kepsek ya, SMA 1 Rambah, siswanya tetap membanggakan sekarang di Universitas Rokania. Dan baru-baru ini pada tanggal 8 Oktober, Bu. 8 Oktober yang lalu ya, baru hitungan hari. Nah, Bayu Putro ini meraih juara 1 ya, luar biasa tingkatan. Juara 1 di Riau University Championship pencak silat se-Sumatera. Nah, ini juara 1 putra jurus seni tunggal ya. Iya, Bu. Nah, oleh IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Nah, luar biasa sekali. Prestasinya ini tidak main-main dan terlihat sekali fokusnya Bayu ya. Iya, Bu. Betul-betul fokus nih ya, tidak Ya. memikirkan yang lain selain pencak silat. Setiap hari. Kayaknya enggak lagi, Bu. Enggak ada ya? Enggak. Tapi untuk akademik tentu Iya, ya, tetap. karena dia tetap memilih menjadi seorang mahasiswa. Tapi tetap di prodi PJKR ya, Siap, tetap siap. melatih fisik gitu. Siap. Baik, untuk hal pertama sekali yang ingin diketahui kita semua, tentunya para pemirsa di luar sana yang melihat prestasi-prestasi yang sudah kita dengar tadi dari Bayu Putro, bagaimana proses yang panjang ini yang mensupport kamu, yang menjadi motivasimu sehingga fokus di dunia pencak silat. Silahkan Bayu, kamu ceritakan. Pertama saya masuk silat ini, Bu, kelas 4 SD. Kelas 4 Ya, kelas 4 SD kemarin ada guru olahraga kami yang menawarkan saya masuk silat gitu. Jadi saya memang sudah tertarik dengan silat ini kan, karena keluarga ada juga yang
ikut silat-silat kayak gini. Tapi silatnya nggak silat diperlombakan, Bu. Dia silat tradisional kan. Jadi ada darah daging juga, keturunan juga. Jadi saya masuk itu tahun 2000, lupa Bu tahun 2000 berapa. Kelas Pokoknya 4 kelas SD. 4 SD. Nah, jadi diajukan guru olahraga itu ke guru besarnya yang ada sekarang di dekat Polsek itu, Bu, sekretariatnya. Baik. Iya, Bu. Lalu sampai kamu ikut serta untuk berbagai perlombaan ini, apakah itu keinginanmu, targetmu, atau dianjurkan oleh guru? Sebetulnya kemarin itu memang udah mau ikut-ikut kayak gitu juga, Bu. Mau pertama tuh kan mau prestasi. Ya. Jadi mungkin pelatih juga melihat saya kan ada bakat alami juga. Dia menawarkan ikut seperti O2SN, Popda, ada acara-acara yang dibuat di kayak Menpora gitu. Iya, iya, iya. Gitulah. Kalau dari orang tua bagaimana? Kalau orang tua selalu mendukung, Bu. Selalu mendukung. Bagaimana dukungannya dalam bentuk seperti apa? Ya kayak di seumpama kalau mau pergi itu dikasih transportasi, uangnya dikasih juga. Iya, iya, iya. Semangat lah, Bu, dikasih kalau orang tua ini. Ya, tidak pernah ini ya, tidak pernah komplain dengan kegiatan kamu sebagai Selagi hal positif, Bu, orang tua baik, tetap baik. mendukung. Ya, berarti orang tuamu sangat ini ya, Sangat, Bu, sudah sangat. tahu ya Iya, Bu. aktivitas untuk olahragawan, Iya, terutama untuk pencak silat ini karena memang kamu dari SD Iya, dari sudah SD. fokus ya ke sana. Nah, baik Bayu, sedikit mengenai proses. Nah, ini tidak tanggung-tanggung ya dari SD itu sehingga kuliah fokus ke pencak silat. Iya, Bu. Ini ada apa di dunia pencak silat sehingga kamu tidak ingin pindah ke olahraga yang lain begitu. Coba kamu ceritakan sedikit apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu rasakan sehingga pilihanmu tetap pada pencak silat. Karena pencak silat itu banyak mengajarkan kita hal-hal yang positif. Yang pertama itu kalau mau jadi atlet silat itu harus disiplin, Disiplin. kerja keras, Kerja mempunyai proses yang bagus. Itu dia, Bu. Disiplin, kerja keras, proses ya. Oke, luar biasa ya. Disiplin ini sangat sulit dari Iya, Bu. 15 tahun lamanya ini Bayu. Disiplin luar biasa. Nah, bercerita mengenai disiplin ini menjadi permasalahan yang banyak ya atau yang paling utama di golongan atau tingkat remaja. Iya. Nah, kalau sudah bekerja tentu itu disiplinnya karena ada aturan ya. Iya, iya. Nah, disiplin di sini, disiplin yang kamu lakukan ini disiplin yang aturannya kamu sendiri yang lakukan gitu ya. Disiplin untuk latihan, disiplin untuk fisik gitu ya, disiplin untuk dari bangun tidur bahkan. Iya. Ya. Nah, coba kamu ceritakan sedikit Bayu Putro mengenai disiplin yang kamu lakukan ini. Bagaimana tahapan kamu latihan, apa saja yang kamu lakukan untuk melatih fisik, untuk apalagi mendekati event gitu. Silakan. Kalau seumpamanya untuk disiplin seumpama ada kejuaraan, Bu. Kami itu ada TC namanya, Bu. TC. Situlah dilatih kedisiplinan itu, disiplin waktu, disiplin latihannya juga. Dan juga diatur juga pola makannya situ, Bu. Pola makan Iya, juga. gizinya juga. Waktu TC itulah, Bu, kami itu diberikan banyak hal yang positif lah. Dalam membagi waktu juga kan, Bu. Membagi waktu ya. Iya. Antara latihan dengan acara event itu tentu disiplinnya berbeda ya. Berbeda, Bu. Berbeda sekali. Kalau untuk latihan sehari-hari bagaimana? Kalau latihan sehari-hari baru bangun tidur olahraga langsung, jogging. Olahraga, Ya. jogging. Iya. Seterusnya Paling mengulang-ulang gerakan silatnya aja, Bu. mengulang Iya. gerakan. Karena kan Nah, seni ini harus diulang-ulang juga gerakannya gitu. oke, sebagai informasi juga, Bayu Putro ini adalah anggota dari perguruan SMI ya, sama dengan temannya kemarin si Amin.
Amin. Ya. Amin ya. SMI itu Satria Muda Indonesia. Iya Bu. Nah, ini bertempat di Polsek Rambah. Rambah. Oke. Nah, saya lihat prestasi yang sampai ke tingkat nasional. Nah, membawa kamu sampai ke sana ini tentu tidak singkat ya. Iya Bu. Apalagi kita berbicara mengenai proses yang sangat panjang ini, persiapan yang dilakukan. Nah, ini tentu banyak kendala ya, sehingga kamu bisa sampai ke sana. Nah, bisa Bayu ceritakan kendala apa saja yang membuat kamu pernah merasa ingin menyerah atau tidak pernah merasa menyerah dan terus bangkit ketika ada kegagalan di satu event atau beberapa langkah tahap-tahap menuju ke sana. Silakan. Kalau untuk merasa gagal nggak pernah Bu. Nggak pernah Nggak ya. pernah. Yang melelahkan, yang mengecewakan. Nah, lalu kamu berusaha untuk bangkit lagi, pernah? Pernah Bu, sering itu. Sering ya? Iya. Bisa ceritakan? Pas kemarin waktu ada event Forprov Bu, saya kalah, nggak dapat juara. Memang latihannya memang udah setiap hari, butuh tenaga juga, perjuangan juga. Jadi dah sampai di sana pun kalah. Nah, jadi itu ada rasa kesal, tapi mau gimana lagi kan Bu? Iya, Nah, iya, tetap iya. semangat lah latihannya. Iya, kalau secara takdir ya, Iya. Kalau secara rezeki takdir takdir sudah kayak mana lagi Bu? betul. Tapi tentu di balik itu ada evaluasi Iya. ya. Nah, di dalam evaluasi ini menurut Bayu, apa penyebab kekalahan Bayu? Mungkin kurang latihan, dibilang kurang latihan enggak Bu, karena seni ini susah kita mengapakannya Bu, jadi juri yang megang Kendali ya. kendali. Baik, berarti jawabannya takdir. Iya. Takdir kalah di Rezeki belum lagi, Bu. kalah di takdir. Kalah di takdir. Rezekinya belum di Iya, Bu. situ. Baik. Nah, setelah itu di tingkat Provinsi Bu, provinsi. Forprov kemarin, Kemarin tahun lalu. tahun lalu. Tahun lalu. Nah, tahun ini nah rezekinya ya juara 1. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Nah, untuk yang juara 1 di tahun ini, nah ini prosesnya kamu belajar tidak dari kegagalan yang lalu, apa yang kamu evaluasi, yang kamu tambahkan sehingga dapat juara 1 sekarang ini? Mungkin cara latihannya juga ya Bu, ditambah kalau nanti latihan pagi sore ditambah siang lagi, tambah malam lagi. Nah, pelatih itu menganjurkan kayak gitu Bu. Kalau kami udah latihan sore, pagi, kami latihan malam lagi. Seumpama kalau ada event kami latihan lagi gitu. Jadi double ya? Double Bu. Jadi double, maksimal betul. Iya Bu. Itu sang juara ya. Kiat sukses sang juara gitu. Jadi evaluasi dari tahun kemarin itu latihannya cuma 2 kali, tahun ini dibuat 4 kali. Nah, akhirnya 4 kali. tidak mengkhianati prosesnya, Alhamdulillah, Bu. betul-betul prosesnya tidak mengkhianati untuk hasil. Alhamdulillah Bu. Oke. Baik, untuk diri Bayu sendiri, Bayu Putro ya, karena ini masih semester 1. Iya. Ya, semester 1 tentu ada harapan Bayu kenapa memilih mata kuliah, bukan mata kuliah ya, prodi ya, program studi PJKR. PJKR. Nah, kenapa tidak minat untuk masuk jurusan yang lain? Karena tadi memang fokus ya, memang fokus untuk di olahraga khususnya pencak silat. Nah, mengapa memilih di PJKR dan di Universitas Rokania? Pertama kan keahlian Bayu kan di olahraga Bu. Jadi Betul, silat itu. pertama. Jadi ada juga kawan yang ngajak kemarin ke sini kan ke Rokania ini katanya ada silatnya bagus di sana kan. Amin kan ngajak kemarin tuh. Iya, Datang sini. iya. Itulah dibimbing lagi sama Pak Prodi. Pak Ketua Prodinya. Prodinya ya. Lalu siapa nama Kak Prodinya? Pak Dery. Pak siapa? Pak Dery. Pak Dery. Ferry Ferry, ya. Pak Ferry. Baik. Jadi bisa diceritakan bagaimana support dari Prodinya sehingga Bayu ini semangat untuk mengikuti event yang ada di provinsi tanggal 8 kemarin itu. Bagaimana prosesnya, bisa diceritakan? Sangat melelahkan sebetulnya Sangat Bu. Karena kami berangkat berdua sama Pak Pak Ferry. Ferry. Dari sini kami berangkat sore hari Sabtu.
Berangkat kami hari sore hari Sabtu Naik? naik sepeda motor, Bu. Sepeda motor. Iya. Oh, tidak mengherankan saya. Dan saya tidak kasihan karena kamu olahragawan. Oke, baik. Terus Sampai kami di sana, Bu, jam 10-an malam. Sudah 10 10-an malam. lalu Udah tuh istirahat, besoknya langsung main, Bu. langsung main. Langsung Istirahat di main. mana? Enggak di pom bensin kan? Bukan, Bu. Bukan di mana? Di rumah Ibu Rektor. Oh, Iya. alhamdulillah. Sangat luar Alhamdulillah, biasa Bu. support Sangat ya luar biasa dari sekali. tempat tinggal dan ditemani oleh kaprodinya. Iya, Bu. Nah, dilanjutkan setelah itu? Dilanjut main, Bu, di penyisihan kan. Penyisihan di penyisihan tuh kalau nggak salah ada 12 peserta atau 13. Nah, baru masuk diambil final, masuk 6. Itulah. Di hari itu juga, Bu, Langsung finalnya. disaring Iya. hari itu juga. Iya. Berarti berapa kali tampil? 2 kali, Bu. 2 kali. Penyisihan sekali, langsung final Langsung ya? final. Masya Allah. Berapa anggota semua? Peserta? Peserta kalau yang untuk prianya 13, Bu. 13. Iya. Ini utusan se-Sumatera ya? Se-Sumatera. Luar biasa Universitas sekali. se-Sumatera. Jadi supporter kamu Nggak ada, Bu. Kaprodi ya? Ya cuma nggak perlu dia aja lah. Kaprodi ya, luar biasa support. Tapi jangan main-main, satu itu Iya, Bu. tenaganya 1000 Iya, supportnya ya. Nah, kamu alami, ini kamu jalani sendiri bersama Kaprodi. Nah, diberi juga tempat tinggal, Iya. begitu kan semuanya. Ini minyak motor dari siapa? Minyak motor dari Dari Kaprodi. Iya. Oh, luar biasa sekali. Motor motor dari Kaprodi juga. Jadi Alhamdulillah lah, Bu. bagaimana menurutmu inisiatif seperti itu dan dukungan seperti itu? Bagaimana perasaan Bayu gitu? Kalau saya perasaannya senang lah, Bu. Apalagi kalau udah didukung kayak gitu kan atlet makin semangat lah, Bu. Iya, atlet ya. Jadi atlet dia hanya butuh dukungan. Hanya butuh dukungan. Ini yang ingin saya tanyakan Bayu tadi kan latihannya kalau untuk event itu sampai 4 kali sehari. Iya. Nah, pas naik motor itu gimana? Arah ke sana. Ada latihan tuh sambil naik motor? Nggak ada, Bu. Enggak naik ya. Sakit pinggang aja, Bu. Oke baik, ketika event itu berlangsung karena Bayu kan sudah profesional ya, sudah termasuk profesional karena pengalamannya di pencak silat dari kelas 4 4 SD. Nah, kira-kira setiap penampilan masih ada tidak keraguan, rasa takut, gentar melihat lapangan, pertandingan, dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau untuk rasa kayak gitu masih ada juga lah, Bu. Masih ada grogi Masih juga. ada grogi juga. Karena kan yang kemarin itu kan udah lama Bayu nggak turun, Bu. Udah lama Bayu nggak turun, ada rasa apa juga kurang Dari yang percaya gagal diri. tahun kemarin Iya, itu, itu ini yang baru buat- turun. Iya. Itu lama rentang itu kenapa? Karena kecewa tadi enggak? Ada juga lah, Bu. Ada juga. Ada juga lah. Jadi kamu bangkit lagi untuk memberanikan diri itu butuh perjuangan juga ya. Iya, Bu. Jadi mana rasanya grogi di lapangan tampil lagi? Kayak mana lah, Bu? Kayak mana? Susah diungkapkan. Susah diungkapkan. Karena dirasakan ya. Iya. Kamu melihat peserta yang lain itu bagaimana? Bagus-bagus semua, Bu. Bagus-bagus Bagus-bagus semua. Nah, kalau bisa dievaluasi, kira-kira kekuatan kamu atau menariknya jurus seni tunggal kamu yang ini itu di mana? Ada ilmu baru nggak yang kamu dapatkan? Ada, Bu. Ada. Kalau di dalam seni itu dibutuhkan powernya kuat, ketetapan kuda-kudanya juga, ketetapan serangannya juga. Serangan. Ada, Bu. Jadi power ya. Powernya. Jadi kamu lihat power kamu tahun ini lebih daripada power yang tahun kemarin gitu. Insya Allah, Bu. Insya Ya, Allah. alhamdulillah karena itu Alhamdulillah, kamu Bu. menang ya. Alhamdulillah. Juara 1 baik. Luar biasa sekali kalau kita berbicara dengan sang juara, aura-aura juaranya ini luar biasa ya. Nah, ini dia medali yang didapatkan oleh Bayu Putro. Nah, ini juara 1 emas ya, sangat membanggakan sekali. Jurus seni tunggal IPSI Ikatan Pencak Silat Indonesia di Riau University Championship Pencak Silat se-Sumatera 2023 pada tanggal 8 Oktober 2023 beberapa hari yang lalu. Ini ya.
Dan ini sebenarnya masih banyak lagi ya piagamnya. Banyak. Medalinya ini yang tingkat nasional yang tahun 2014, 2016, 2000 dan 2018. Baik, Dayu, mengingat sebanyak ini prestasimu, kira-kira ada lagi tidak event yang targetmu ke depan ini dalam waktu dekat? Kalau ada Bu, ada bulan November besok ada Menpora yang melaksanakannya, kejuaraan juga Bu. Itu harus target juga juara satu. Harus ya? Harus. Juara 1 ya? Iya. Oke, semangat sang juara ya, Yang juara kedua 1. targetnya masuk PON lah Bu. Iya, Itu benar terutamanya. benar. Targetnya ya, Iya. PON Iya. 2024. Iya Bu. Baik. Nah, ini kita doakan supaya Bayu Putro tetap semangat, apalagi ini masih semester 1 ya, Iya, Bu. sedang semangat-semangatnya, belum banyak yang harus dikerjakan tugas-tugas, nah masih mengasah. Tapi tidak masalah kalau saya kira untuk karakter sang juara ini dia tidak pernah menjadikan beban ya. Saya yakin Iya, Bu. seorang Bayu juga mengalami yang rasanya kecewa atau lelah ya dengan aktivitas yang lain, tapi karena karakter disiplin tadi sudah tertanam dari kecil. Iya Bu. Tentang pencak silatnya, dari pencak silat ini saya yakin Bayu bisa menyeimbangkan kegiatan aktivitas pencak silat, hobinya, prestasinya, dan juga akademiknya. Apalagi di Prodi PJKR, Kak Prodi luar biasa mendukung Siap, gitu ya, siap. sangat Luar menyesuaikan, biasa sangat Bu. luar biasa sekali. Apa harapan Bayu ke depannya untuk para mahasiswa yang bingung nih mencari aktivitas? Sekarang mahasiswa sekarang atau remaja-remaja, pemuda-pemudi di zaman sekarang ini kan malas ya, Iya Bu. generasi mager. Masih gerak ya Bu. Iya, malas gerak. Nah, mereka lebih olahraganya olahraga jari. Iya Bu. Ya main game gitu kan. Nah, datang sosok Bayu yang memberikan prestasi dengan berbagai aktivitas yang positif. Nah, kira-kira apa nasihat Bayu atau saran Bayu kepada para mahasiswa supaya mereka memilih untuk bangkit dan melakukan aktivitas yang positif? Silakan. Bagi teman-teman yang mempunyai keahlian atau keahlian di bidang olahraga ataupun yang lainnya, bekerja keras, proses, karena proses itu tidak mengkhianati hasil. Itu aja Bu. Itu aja ya. Saya. Nah, saya bicara dengan anak-anak olahragawan ini sedikit sekali kata-katanya. Kurang pandai Bu merangkai kata-kata. Susah Bu. Susah ya. Tunjukkan dengan prestasi saja. Siap. Oke, siap. Karena masih semester 1, ada tidak yang melihat prestasi Bayu, teman satu kelas? Nah, ini bertanya-tanya dan berminat untuk ikut pencak silat. Belum ada Bu. Belum ada. Belum ada Karena lagi. mereka punya ini masing-masing mungkin Mungkin ya. iya, Bu. Karena di kelas PJKR. Iya. Kalau Bayu masuk di kelas lain mungkin mereka bertanya ya. Mungkin bisa jadi bertanya Bu. Ya, kalau di kelasnya ada berapa atlet untuk pencak silat? Di Iya, Prodi semester PJKR, Bu. 1. Semester 1 saya di kelas Bayu. Enggak ada Bu. Amin beda ya? Amin semester 3 dia. Oh ya, dia semester 3. Oke, berarti Bayu sendiri. Iya Bu. Nah, ini tugas juga. Tugas bagi Bayu juga ini menarik teman-temannya yang memiliki minat yang sama. Iya, Gitu ya. Jadi untuk pencak silat di Universitas Rokania itu setiap hari Kamis kita ada bimbingan karir untuk pencak silat. Nah, silahkan mahasiswa kami atau yang berminat ya, mahasiswa yang berminat dengan seni bela diri pencak silat, silahkan untuk latihan setiap hari Kamis jam berapa Jam Bayu? 8 mulainya Bu. Jam 8 pagi. Nah, di sana ada Bayu Putro ya, asisten sekarang. Enggak Bu. Oh, enggak juga, latihan. Latihan Nanti aja. seorang yang juara saja masih merendahkan diri gitu ya, dengan prestasi yang luar biasa ini tidak apa-apa begitu baginya, yang saya sendiri melihatnya sudah sangat profesional. Nah, baik Bayu ya, Bayu Bayu. Putro. Prestasi yang luar biasa ini mudah-mudahan sampai ke PON nanti ya, Amin, amin, ya keinginannya. Allah. Amin. Kami doakan bersama, semoga sukses, terus semangat. Siap, Bu.
apapun hasilnya ya, Iya, Bu. tidak menutup kemungkinan kita ada kekalahan ya atau ada yang lain-lain. Nah, ini semaksimal mungkin kita lakukan. Nah, dan selebihnya kita serahkan kepada takdir gitu Iya. ya. Tapi saya yakin melihat semangat dari Bayu Putro yang luar biasa, saya yakin akan juara. Amin. Amin ya. Amin. Nah, untuk terakhir kali, kata-kata yang ingin Bayu sampaikan, 2 atau 3 kata untuk para penonton yang di luar sana mengenai perjuangan dan proses Bayu, silakan. Tetap kerja keras saja, Bu. Itu Tetap aja. kerja keras. Oke ya. Luar biasa sekali. Iya. Tetap kerja Nggak keras. butuh Tidak ada banyak-banyak, yang Bu. lain ya. Tidak ada Tidak yang lain, ada tetap yang kerja lain. keras saja, Bu. Nah, ada yang ingin saya tanyakan, mungkin agak krusial dari yang pertanyaan yang lain. Bayu punya pacar? Belum. Belum. Iya. Belum berarti akan. Kayaknya belum dulu, Bu. Tidak dulu ya. Fokus dulu lah. Fokus. Nah, ini salah satu kunci dari fokus. Bayu dia memilih tidak punya pacar ya. Iya, Bu. Menurutmu apakah mahasiswa yang berproses ya seperti kamu sekarang ini dianjurkan tidak punya pasangan dulu atau pacar dulu? Bingung itu, Bu. Tapi ada juga ya yang di pencak silat itu punya pacar. Ada juga, Menurutmu Bu. apa perbedaan mereka? Yang punya pacar dan tidak punya pacar? Mungkin fokusnya. Fokusnya beda ya. Oke, itu salah satu kiat Iya. untuk fokus itu betul-betul diprioritaskan tujuan kita ya. Oke, karena kalau punya pacar nanti terganggu ya. Terganggu, Bu. Abang di mana? Gitu kan Itu terganggu. yang payah tuh, Bu. Nggak dijawab nanti marah, Iya. ngambek. Oke, baik. Terima kasih Bayu untuk pengalaman yang luar biasa, motivasi ya, dan sangat menginspirasi sekali. Kira-kira nanti jika kamu menang akan diundang kembali di Bicaro ya, Bincang Akademik Rokania. Kami doakan semoga Bayu Amin. Putro dapat lolos di event-event yang Amin. lebih besar ya, terutama yang dalam waktu dekat ini adalah PON Riau. Iya, Bu. Oke, baik. Demikian pemirsa bincang Bicaro kita hari ini, Bincang Akademik Rokania bersama Bayu Putro. Nah, sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Jangan lupa saksikan terus Bicaro Bincang Akademik Rokania setiap hari Senin jam 2 siang di Rokania TV Official bersama saya Nur Atika. Sampai jumpa.